kembali lagi ke Ulam Muda. Iya. Iya. Kita balik lagi di acara MC Pods. MC Pods sudah dari bulan kapan tuh? Terakhir kita upload Oktober kayaknya. Oktober. Kali ini kita mau bahas masalah remaja. Iya. Remaja, dewasa itu tentang narkoba. Wih. Iya kan? Kali ini kita kedatangan Bang Bul sini. Thank you bro. Gimana kabar Bang? Baik. Kabar masih baik lah ya, belum TO lah ya. Belum TO ya. Aman aja sekarang, masih sehat-sehat ya kan. Lah gimana masih aktif masih? Enggak. Masih lah. Masih. Aktif apaan nih? Maksudnya aktif produktif. Oh iya. Ini syuting aja. Syuting masih. Nah kalau misalnya lemes gitu kan. Iya, mesti ya lo tau lah obatnya Iyalah. lemes lah ya. Kenal. Lagi viral juga kan ya kan. Yang petinggi-petinggi di Polsek situ. Aduh, Iya. langsung ke situ. Masih Iya. perkenalan Bang. Oh, masih perkenalan. Oke. Terlalu terbuka tampaknya. Bang Bul sibuk apa nih? Paling masih konten aja paling sih. Konten aja. Bikin konten terus baju paling jual baju ya paling yang bisa gue kerjain yang menghasilkan aja lah. Apalagi di masa-masa kayak gini. Apalagi di masa-masa kayak gini gitu. Kita nih tahu Bang Bul tuh dari konten YouTube. Iya. Iya kan, konten YouTube. Apa tuh namanya? Rastamala. Rastamala Project ya. Rastamala Project. Iya dulu kan. Kayaknya Gua yang satu lagi deh. Oh, itu sudah itu tenggelam. Iya, jadi Iya. barengan sama kapal Nabi Nuh. kita Iya. jangan kayak gimana deh. Jangan kayak gitu. Iya, Jangan kayak gitu. iya. Beda segmen kita harus Beda punya segmen. channel sendiri. Heeh. Kok jadi gue wawancara? Di sekarang kan sibuk bisnis apa segala macam kan. Hmm. Itu dopingannya apa tuh? Ya paling yang masih bisa dipakai aja yang belum terlalu dilarang banget lah Belum gitu. dilarang Nah, ya. masih Iya. daftar-daftar di bawah lah gitu. Firman Tuhan. Firman Tuhan, ya kan segala paling macam. berdoa tiap malam Macam-macam. gitu kan. Sate. Sate dua ya. Sate dua. Whisky. Hah? Whisky boleh men? Boleh dong. Boleh lah. Belum kriminal kan itu. Bohong enggak. Bang Gus boleh ceritain nggak background dari keseharian dulu gimana sampai kenal? Ini kalau boleh tahu Bang Gus ini dulu pecandu juga ya Bang ya? Mantap pecandu. Pecandu. Ex-user ya, Ex-user, ex-narapidana. narapidana segala macam. Itu apa? Gimana awalnya tuh? Kalau dibilang pertama kali ex-usernya, pertama kali gue menjadi pemakai nih ya. Pertama kali itu gue terjun menjadi seorang user itu pada saat kelas 5 SD nih. Kelas 5 SD gue konsumsi. Jadi gue waktu itu dikasih sama sepupu gue nih. Sepupu gue itu ngasih bilangnya bugs kan, bilangnya ganja nih padahal ganja. Ternyata bukan men. Ternyata hydro gitu. Hydro itu salah satu jenis tanaman dari Australia lah gitu. Jadi kayak ganja cuma daunnya berbulu kan. Gue cobain, kok enak gitu loh. Rasanya? Rasanya enak banget deh. Wajib coba kalau menurut gue gitu. Ya, Cuma ya. karena dilarang sama Dilarang hukum, ya. jadi jangan dong. Masih ada yang lebih enak tapi tidak dilarang gitu kan, prostitusi atau apa. Nah, kalau misalkan halus sih. lucu aja ya kan. Enggak masalahnya gue benerin juga ya. Iya kan ya. Profesi paling lama ya. Betul. Jadi setelah itu gue akhirnya menjadi seorang pecandu. Dari kelas 5 SD itu gue menjadi 5 SD pecandu. tuh ya? Gue masih main layangan banget. Ya, gue udah main papir. Gue terusin itu sampai kurang lebih jadi seorang pecandu tuh 18 tahun lah. 18 tahun. Pecandu apa? Nah, Semua. Akhirnya gue pertama kali makainya ganja kan itu hydro. Di SMP, SMA mulai pakai sabu. SMA mulai pakai sabu. Pakai sabu terus karena dulu gue kuliah di salah satu kampus di wilayah Senayan nih, akhirnya di DO ya kan. Di DO cuman gue tetap tuh sambil kuliah, pada saat gue masih kuliah gue tetap konsumsi sabu, inek dan akhirnya nyoba buat kokain gitu kan, nyoba yang lain. Sempat dulu karena komunitas ya teman-teman kalau untuk beli. Dan dulu dapetnya gampang banget ya? gitu. Pertamanya juga gue nyobain sabu itu kan dari temen juga kan. Lu cobain ini men, ini enak banget. Itu nggak ada giting-gitingnya. Pertama kali gue coba, ya anjing nih rasanya apaan kok? Nggak ada yang gue biasa dengan downers gitu kan. Kok ini kok biasa gitu, kayak di badan gue nggak ada apa-apa gitu. Nggak ada apa-apa gitu. Oh belum nemu. Cuma nggak ada apa-apa, 2 hari nggak tidur aja. Nggak ada apa-apa gitu di badan gue. Kok 2 hari gue nggak tidur gitu kan. Oh ternyata ini efeknya gitu loh. Ternyata dia karena amfetamin itu kan
bikin seger badan ya, hype jadinya. Oh ya udah dah, enak gitu kan. Terus akhirnya gue nyoba kokain itu, waktu itu nyobanya itu karena lagi acara party lah, homses gitu sama temen gue. Disuruh nyobain, gue gak ngerti. Pertama kali coba pun itu gue mimisan hidung gue, berdarah-darah. Nah, karena katanya sih kalau pertama kali memang seperti itu kan. Tapi terus-terus kesananya, ih enak banget gitu loh. Udah gak ada mimisannya, sampai kangen pengen mimisan lagi. Itu lu pertama kali coba sabu tahun berapa gitu? SMA tuh gua 2002 kali ya, 2001. Masih gampang tuh ya 2002. Sangat gampang itu. Sangat gampang, 2002 itu sangat gampang banget. Dan akhirnya gua mikir mungkin background itu terjadi mungkin karena pernah ada masa lalu di keluarga ya. Mungkin keluarga gua agak sedikit terlalu keras gitu kan. Terlalu keras akhirnya gua mencari celah sendiri gitu. Justru kalau dikerasin Iya, ternyata memang malah sebenarnya caur ya. tidak boleh gitu menurut gue terlalu dikerasin. Lihat karakter si anaknya juga kan mencari celah gitu. Akhirnya bisa juga gue ngelakuin kayak gitu secara diam-diam, pada akhirnya ketahuan juga. Ketahuan sampai dimaklumin, ya udahlah lo pakai aja gitu. Bentar bang, lo tadi perasaan lu kelas 5 SD yang nawarin siapa? Sepupu gue. Sepupu gue baru Di balik umur dari berapa ya? Umur berapa tuh? kelas 5 SD. Enggak, pas lu 5 SD. Nah, Dia kenapa? umur berapa ya? Sepupu gue itu udah SMA. Wah, gila. SMA. Terus Oh, nawarin sama. lu. Nawarin gue. Dibawa karena dia habis dari sana kan. Balik ke sini bawain hydro dulu mungkin Masih lolos ya? iya zaman-zaman dulu mungkin masih lemah ya sistemnya. Kalau sekarang udah update nih, udah keren banget gitu. Keren banget. Banget. Makanya lewat truk kan sekarang. Iya. Kalau darat ya kan. Lama-lama Gatot Kaca jadi kurir. Iya, karena udah gak ada gawean dia. Akhirnya gue jadi seorang pecandu, ya udah. Selama 18. Kurang lebih 18 tahun lah. 18 tahun. Gitu. Kalau pas 5 SD tongkrongan lu gimana? Tongkrong gue Biasa aja kan kayak normal-normal. Iya cuma gue nongkrong sama gue selalu dari dulu nongkrong sama yang lebih di atas gue. Oh. Selalu. Jadi gue SD nongkrong sama SMP nongkrong sama SMA. Gue dulu SMP aja. 98 itu gue udah nongkrongnya di kampus di Trisakti. Ini bandit-bandit semua nih. Iya. Bandit-bandit Udah semua. nongkrongnya di situ. Katanya saudara gue lo pakai celana panjang gitu biar dikira anak kampus. Oke masih kecil. Enggak lo bisa lo katanya. Oh ya udah gue nongkrong tuh orang anak kampus. Waduh. Wah enak juga, gue pengen kuliah nih. Gitu. Ya, kuliah itu bukan pelajarannya tapi Tongkrongannya. bebas banget men Bebas banget. gitu loh. Bebas banget. Lingkungannya ya. Iya, berarti lo ngerokok nggak ditegur guru kalau di sekolah Ya, gitu. Dulu. Iya, Dulu ya, dulu. bodo amat gitu kan. Kalau sekarang ketat lah ya. Wah, sekarang nggak boleh. kacau lah. Nggak boleh kalau di sekolah, di luar boleh. Ketat kalau di samping. Iya, ketat kita senam cuci burki Iya. ya. Mantap. Terus waktu lu pertama kali set ya kan. Itu anak-anak gimana tuh? Apa lu pakai sendiri waktu itu? Sendirian aja. Sama anak-anak. Sama Terus anak-anak. anak-anak gimana ngeliatin gitu apa? Ngeliatin. Anjing gitu. Nyedotnya, pertama gue juga nyedot itu masih salah-salah kan. Nyedot sedikit loh, terus yang panjang. Jadi kayak masih diajarin gitu kan. Oh begini nih mungkin pendidikan awalnya ya kan sebelum jadi kapten gitu kan. Oh kayak gini nih, kayak gini. Oh yaudah enak juga, oh gini coba. Tarik terus, tarik. Sampai keluarin jadi telur. Oh gitu. Terus keluarin, wih tebel banget. Sih. Ngeliatnya puas ya? Ngeliatnya puas. Dulu mata juga terang kan. Apalagi sabu zaman dulu gitu kan beda sama yang zaman sekarang gitu kan. Beda banget gitu. Pas gue coba, wih ternyata boleh lah nih, cocok nih untuk kehidupan ke depan, bagus nih kayaknya nih. Siap pagi rajin Iya, nyapu. pagi rajin biar dilihat ini si bos nih produktif banget loh orangnya katanya. Dia sampai tidur aja disampingkan sama dia. Dia tanpa istirahat gitu ya. Kalau dulu mikirnya gitu. Iya. Kalau sekarang Iya. langsung Beda. Sama aja kalau misalnya kalau sekarang nih lo misalkan dari seorang yang gemuk gitu ya kan. Tiba-tiba lo ketemu, kalau di luar kan lo ketemu orang yang kayak gitu komplain deh. Gila badan lo gemuk banget gitu kan. 2 bulan kemudian lo ketemu, gila lo kurus banget, lo berhasil diet lo ya. Kalau sekarang lo kurus banget nyabu lo ya. Bener gak? Gitu. Gue ngerasa tertuduh mulu. Bener Iya, gak? bener. dia nih gue nih Gue ngerasa korbannya tertuduh. deh. Itu body shaming men. Body shaming. Iya kan body shaming cuma dikaitkan sama narkoba. Jangan kayak gitu loh. Karena banyak juga yang nyabu tergemuk Iya. gitu ya kan. Oh iya ada ya. Iya banyak ya. Yang jelek, berarti jelek tuh kenapa tuh? Emang kalau masuk ke ranah keluarga emang kalau makin dikerasin sih makin Iya, karena ada
menurut gue ada beberapa orang gitu, anak yang memang tidak bisa Di-treatnya yang dikerasin. yang Memang lo mesti ya udah lo lepas dia, tapi lo tetap sama lo pantau dia terus gitu. Monitoring lah ya. Dan itu yang gue lakuin sekarang ke anak gue. Jadi gue apa yang pernah gue dilakuin ke gue dulu dari keluarga gue gitu, gue nggak lakuin itu ke anak gue. Jadi gue patahin tradisinya karena zaman ya, lo emang nggak bisa taruh dikekang gitu. Iya, apalagi sekarang Ya udah biarin aja, tapi kita terus kasih tahu lu jangan coba ini bahaya gitu. Efeknya akan seperti ini. Dan kita harus bisa jawab apa yang ditanya. Kenapa gue nggak boleh coba? ya Iya kan? nah gimana caranya bisa jawab? Butuh pengalaman. Butuh pengalaman. Betul. Tapi pengalaman itu lo bisa jawab, nggak harus lo mengalaminya di dalam situasi itu. Bisa dengan Lingkungan lo. lingkungan. Atau nonton podcast ini. Nonton podcast. Nah, itu Lo dia. bisa tahu. Iya, benar. Abang lo nyabu apa enggak? Atau lu lagi diet atau enggak ya? Cara bedain nih gimana ya? Cara bedainnya gitu. Ini kurus nih, kurus. Iya. Kayaknya nih. Ini kan nonton berita ketawa dia. Ada apa ini? Iya kan bisa jadi. Ya kan? Itu butuhnya edukasi sih. Itu butuhnya edukasi menurut gua. Dari semua yang lu oke apa segala macam pasti ada efek sampingnya kan. Maksud gua penyakit nih. Separah apa sih lu pernah kena? Kalau untuk penyakit kebetulan untungnya nggak sampai parah banget gitu kan. Tapi kalau rada-rada skip otak tuh sampai sekarang masih ada. Lupa kayak lo mikir tuh kayak misalnya lo naruh barang atau apa ada jeda-jedanya gitu. Misalnya gue taruh botol di sini gitu kan. Gue jalan ke sana. Tadi gue taruh botol di mana ya? Oh gitu. Jadi di mana gitu kayak orang-orang linglung gitu. Kayak orang linglung. Itu pengaruh apa? Narkoba apa? Obat sih. Obat ya? Yang kimia ya. Kimia. Berarti herbal aman. dia yang ngomong ya. Iya nih, ini Iya, udah mulai disuruh. belajar nih. Udah mulai belajar lu mancing lu. Belajar. Iya, belajar nih. Belajar. Bagus. Mulai. Besok posisinya gue di situ, dia di sini. Iya. Besok Bang Bulus yang jemput dari tempat Yo, sini. Bawa lu sana lu. Dia kamu jemput apa? Jemput gue. Tapi boleh lah pengalaman nggak apa-apa. Pengalaman enggak apa-apa. Tapi untuk nggak berpengalaman juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan belajar dari pengalaman. Ya kayak gini Betul. aja kayak sharing ya, sharing. Makanya kan tujuan dari podcast ini kan lo untuk ngasih edukasi ke teman-teman yang nonton Ya, ya, benar. gitu Ya. loh. Jadi jangan sampai lo mengalami hal yang gue pernah alamin, ya mungkin dari teman-teman yang pernah alamin. Jadi cukup lo melihat aja. Karena menurut gue lo nggak perlu ngalamin karena belum tentu setiap orang tuh bisa ngelewatin masa itu gitu loh. Ada yang suwe ya. Iya, lu Mending lu pada saat lu ngalamin situasi itu lu kuat mental lo. Nah, Kalau enggak lu bisa suicide, main lu bunuh diri. betul. Gila ya. Bisa gila gitu. Jadi cukup dari pengalaman aja deh, pokoknya ini nggak enak. Gitu nggak enak gitu. Enak sih. Gue mau nanya ini apa? Sakau pernah lu bang? Sakau pernah. Utau juga pernah jadi penyandang utau 2 tahun gua. Aku tahu tuh yang Suntik ya? Suntik. Suntik Cuman ya, gua nggak suntik. suntik. Ini apa yang tuh? Gua yang di drug karena pemakaian utau asli itu memang harus di drug. Di drug tuh di gimana? Jadi lo pakai Ya, jadi aja. ada dulu barangnya deh baru gua kasih tau. Terus habis itu. Kalau sakau nih, sakau itu gue pernah. Jadi gue nyembuhin diri gue dari putau itu, ya gue lepas dari putau itu sendiri, gue ngelawan rasa sakaunya. Memang sakitnya tuh Emang parah banget. Sakit. Parah badan lo men. Iya. Capek gitu, Apa kecapean. sih? Kayak Apa yang diinjak lu tentara rasain? badan lo tau gak lo? Pakai sepatu lagi lengkap, diinjaknya ya kan. Pernah lagi gua. Lompat-lompat Gue juga badan. pernah lagi. Injek. Pokoknya sakit banget badan lu tuh kayak dipukulin sama sekampung kali ya. Sakit nyerinya di tulang tuh parah. Terus apa yang lu lakuin? Ya gue lawan, gue jangan make. Kalau lo mau hilangin rasa sakit itu lo harus make sebenarnya. Nah, itu lu sakau terjadi ketika lu nggak pakai. Gue punya keputusan untuk gue lawan sakau setelah 2 tahun gue pakai. Gue nggak bisa nih kayak gini. Ini 2 tahun ini bahaya buat gue gitu. Itu pertama kali lu berarti kan sakau itu kejadian yang lu alami ketika lu udah nggak pakai kan, berhenti stop kan? Di Atau saat gimana? gue lagi posisi badan gue belum nerima. Misalnya yang mesti gue nih jam 8 minum obat nih. Harusnya. Gue sampai jam 9 belum minum obat. Badan Itu gue. langsung sakau tuh. Oh iya men, parah gila. Sampai teriak-teriak enggak? Teriak sih enggak, cuma gue guling-guling. Enggak, tadi tuh gue mau nanya tuh jarak dari lu berhenti sampai lu sakau tuh berapa hari gitu?
atau nggak hitungan hari? Gue pas lagi sakau itu, gue tadi sore make, malam udah sakau gitu. Tadi sore make, malam udah sakau lagi. Seperti itu. Iya, karena kan cuman kayak sekilas info deh, Asik. numpang berita doang, film lagi. Iya enggak? Terus pas sakau terus ketemu Kutau lagi hilang langsung hilang tuh. Hilang. Langsung biasa lagi. Biasa aja jadi normal lagi. Makanya lo jadi imun harus pakai itu, biar lo nggak mengalami sakau itu. Tapi kalau mau itu sembuh intinya. dari Kutau yang gua alamin nih, lo harus bisa ngelewatin masa sakitnya itu. Makanya gue lewatin, gue nggak boleh pakai nih. Terus lo nahan tuh Gue tahan itu bisa Berapa 2 lama? minggu, gue Iya. kayak gitu. Kayak gitu, Gue sampai bro. minum obat tidur, gue segala macem sakit. Wah gila gue nyerah nih, kayak nyerah gue semakin, cuma nggak bisa nih gue harus ini. Ngelawan terus aja di dalam diri lo. karena belum ada nggak ada bahannya kan. Kebetulan ada gitu. Kebetulan Cuman ada, Lu cuma nahan. gitu, ada gitu. Cuman ya boleh lah kuncian-kuncian dikit-dikit ya, sebulan sekali lah nggak apa-apa. Tapi emang lo harus ngelawan. Iya. Lo harus Nggak ngelawan. ada harus mikir sekali lagi lah. Iya, nggak ada kayak gitu. Bakal kayak lagi. gitu ya. Sekali ada 2, ada 3 Nah. seterusnya. Gitu. Jadi gue ngelawan, setelah gue ngelawan, gue ngelewatin masa-masa itu, ya gue berusaha untuk tidak melihat barang itu dulu selama beberapa lama. Karena gue takut sugesti gue timbul gitu ya. Gue tahu gue bisa ngelawan, tapi belum tentu depan mata lo nggak sikat nih. Abri, ada beri, ya kan? Tim Liga Paris nih, beli kagak pada baris. Ngeri juga men. Kurang lagi PS. Nggak ada patungan. Nah, ini kan narkoba kan nggak jauh dari ranah hukum karena Iya. kan dilarang di negara. Bang Gus punya cerita gak tentang apa pernah ke gap, apa pernah ketangkep, atau pernah ke kandang, dikandangin ya kan? Kalau dibilang cerita semuanya sih pernah tuh ya tadi ya. Jadi gap pernah, terus di penjara juga pernah, 86 juga pernah gitu kan. Ya maksudnya ini bukan rahasia umum lagi gitu kan. Ya wajar lah ya kan, semua doyan duit. Terus kalau gue sampai di penjara itu sampai 3 kali. 3 kali. 3 kali gue masuk penjara gitu. Jadi di 2006 gue kena hukuman tuh 6 bulan. Di 2007 gue kena hukuman 8 bulan sampai di 2008 tuh. Karena gue di di akhir. Ya 1 tahun, gue kena 1 tahun, waktu itu 1 tahun. Terus yang ketiga itu gue kena 5 tahun 2 bulan. Hukuman sebenarnya sih masih kecil gitu, 5 tahun 2 bulan. 5 tahun 2 bulan kecil. Kecil bro. gitu. Jatuhnya kecil lah ya, masih ece-ece lah gitu. Aduh. Terus gue pengalaman gue di penjara itu mungkin yang paling pahit yang ketiga gitu kan. Karena pernah ngalamin di CLT selama 8 bulan. Itu yang 5 tahun itu ya? Nah buat info nih buat teman-teman yang namanya CLT itu Celticus gitu kan. Apa itu Celticus? Celticus itu ada isolasi. Isolasi itu ada di dalam penjara. Jadi penjara di dalam penjara. Kenapa orang bisa masuk isolasi? Karena dia nggak bisa dibina. Kenapa dia nggak bisa dibina sampai dia masuk isolasi? Karena dia buat sesuatu yang melanggar aturan yang ada di lapas gitu. Jadi waktu itu aturan yang gue langgar adalah gue ngeluarin narkoba, sabu, terus gue nusuk salah satu orang di situ lah, ya kan? Di salah satu orang. Nusuk. Kayak panglimanya lah di situ lah. Jadi kasus gue masuk 8 bulan. Jadi di CLT itu lo tidak dapat matahari, tidak ada cahaya lampu. Bener yang kayak di film-film gitu. Ya, diisolasi. Jadi lo gila itu wajar di dalam 2 bulan itu lo udah nggak bakal kuat gitu. Cuman yang gue bingung, gue bisa bertahan di 8 bulan dan gue nggak gila. Terus lu ngapain aja jalan tuh? Gila lu. Apa nih? 8 bulan. Gue ngorekin tai kuku. Itu kuku lu udah semangat itu. Ya paling gue apa ya? Gue ngobrol sama tahanan yang gue nggak tahu mukanya gitu loh di ujung-ujung sana. Nggak kelihatan. Bener-bener nggak. Ya nggak bisa karena kita berderet gini, lu suara doang Dan itu satu doang, satu sel satu. satu saya satu gitu. Dan lucunya gue tuh, jadi gue ngegambar visual nih. Dia ngomong, mukanya dia kayak gini. Anjir, keren. Iya kan? Tapi tetap jalan ya. Jalan. ya. Terus setelah berapa bulan, misalnya dia sebulan doang gitu, dia keluar, ya anjing beda. Gue bilang, Oh salah. Hapus. Anjir. Ya, cari lagi. Untung spidol nggak pernah ya. Tapi ada juga di situ yang sampai gila ya gitu. Yang maksudnya udah ngaco lah otaknya, udah ngobrol sendiri apa segala macem gitu. Dan gue bisa ngobrol sama dia tuh nyambung. Ternyata orang gila itu sebenarnya dia butuh teman bicara aja gitu, karena orang udah ngejudge dia. Kalau gila gue nggak bisa ngomong sama lo gitu. Gilanya nggak sampai yang
Enggak, Enggak kan? enggak. Cuman- Cuma ngobrolnya nggak nyambung Bisa gitu. nggak nyambung gitu. Padahal sebenarnya kalau ngobrol lebih dalam lagi sama dia nyambung. Dan akhirnya gue sebenarnya harusnya 1 tahun di dalam CLT kan, karena ada pemutihan dari kelapas baru, akhirnya dikeluarin semua. Yang gila itu semenjak ngobrol sama gue pas keluar balik ke lapaknya lagi, jadi bener. Maksudnya jadi benar nggak? Nggak gila Nggak lagi gila. men. Dia normal, memang dia butuh diperhatiin. Sama kayak pecandu narkoba, mereka bukan buat dihukum, tapi dikasih perhatian lebih. Contohnya rehabilitasi. Siapa bilang masuk rehabilitasi lo akan sembuh? Iya. Banyak kok orang masuk rehabilitasi keluar masuk. Berarti kan ada yang salah dengan programnya kan? Iya, Kayak iya, gitu kurang lebih. Itu udah paling pengalaman paling parah tuh di Iya, yang sampai- ketiga itu. Sampai gue dari lapas Cipinang itu gue dibuang ke lapas Purwakarta karena lo nggak bisa diatur di lapas ini. Gitu. Nakal banget. Isolasi, gue penasaran. Lu Boleh. seharian tuh ngapain? Misalnya bangun pagi. Lu kan di dalam ruangan bener-bener nggak ada matahari nih. Itu lu bener-bener nggak boleh keluar. Nggak boleh lah. Lu pipis di mana? Jadi satu tempat tidur lo nih di belakang ya, tempat lo buat buang air apa segala macam di belakang. Dan airnya tuh ada jam-jamnya yang nyala. Ya, jadi pada saat nyala walaupun lagi ngantuk Ruangannya harus mandi. ukurannya berapa? Kecil, ya kecil banget, gila lo. Nggak layak lah untuk dihuni. Iya. Kecil banget. Dan Tuh. tuh, Iya kalau- kan? kalau mau tuh ya kan masih ada kamar kosong. Maksud gue Bekas lu, itulah nggak enak gitu loh. Jadi jangan lo lihat sekarangnya deh gitu. Maksud gue ya apapun yang lo lakukan sekarang mungkin lo nyaman di zona nyaman lo dipakai narkoba ini gitu kan. Tapi lo harus siap dengan konsekuensinya. Kalau ketangkap lo jangan nangis, Nah, Jangan nangis ya. jangan minta tolong, Jangan tolong nangis, bebasin jangan. gua. Nah, yang buat dia kan? Lo yang buat kan lo tahu tuh nggak Iya. bagus gitu loh, iya kan? Dan Ya. pengalaman gue nih, pengalaman gue itu pada saat gue bebas nih, bebas dari isolasi ya, bukan dari LP. Oh, belum. Pas 8 bulan itu keluar kan, bebas. Wih, kena matahari kan. Jatuh gue, Sampai gila. Jatuh. jatuh lemas gitu. jatuh. Kaget badan gue Kaget kena badan matahari, lu. 8 bulan tuh pucet muka gue. Gila kayak, wah aneh banget badan gue, aneh nih ngeliatnya. Ini badan gue kayak gini, kayak mau sakit tau gak lo? Terus akhirnya ramai tuh bangunin tuh. Iya, dibangunin sama temen gue. Balik ke lapak kan, harus ke lapak dari awal lagi gitu. Ya udah gue masuk sana, gue cuma bisa tiduran aja, tiduran, gitu, ngeladenin orang-orang bego, ajak-ajak ngobrol gitu kan. Wah parah sih, parah. Tapi kalau di Celtic Hmm. nggak ada pemasukan barang nggak bisa ya? Ada. Oh ada juga bisa. Ada tetap. Yes, itu bisa. Masih jalan ya? Masih jalan. Masih jalan. Ya sekarang balik lagi, selama doyan duit, apa Iya. aja bisa terjadi di dunia ini men, gitu Lu loh. tadi kayak lu bahas lu masuk isolasi juga gara-gara lu Ngeluarin Ngeluarin iya, bisa terjadi nggak itu. mungkin lu barang dapat dari dalam kan? Iya. Pasti dari luar juga. Ah. Dari dalam juga ada Iya. kalau lu mau tahu. Betul.